Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Alhamdulillah saya bahagia datang ke sini. Apakah Bapak bahagia? Mana bahagia maksudnya nggak senyum, bahagia? Bahagia. Kalau begini bahagia itu enggak, itu namanya enggak bahagia. Orang yang bahagia itu akan lahir wajahnya itu nikmat, enak. Ya kayak saya gini lah. Awet muda. Kenapa? Karena nanti akan ada hormon namanya human growth hormone. Yaitu ya hormon pertumbuhan. Jadi selalu muda. Alhamdulillah. Makanya yang ikut sama saya bahagia. Maka namanya umroh bahagia bersama dai asik yang selalu gembira. Alhamdulillah. Bersyukur. Kalau saya ngomong asik jempol ke atas bilang jos, asik. Luar biasa. Ayah bunda, bapak ibu adalah orang yang Allah pilih. Banyak orang kaya yang nggak berangkat-berangkat. Jangankan haji, umroh aja nggak berangkat. Banyak orang sehat, kuat, hebat, duitnya banyak, nggak berangkat-berangkat. Jangankan haji, umroh aja nggak berangkat. Banyak orang waktu luang, nggak berangkat-berangkat. Tapi ada hamba Allah yang dipilih. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang nggak punya duit, yang nggak punya apa-apa bisa berangkat. Kalau Allah udah panggil, tidak ada yang bisa bendung. Lewat tangan siapa saja. Alhamdulillah. Asik. Dipilih dan dipilih. Maka umroh haji tidak wajib kaya. Yang kaya wajib haji. Coba katakan. Ikuti saya ya. Salam. Umroh haji tidak wajib kaya. Katakan. Umroh haji tidak wajib kaya. Buktinya ada yang nggak punya duit berangkat kan? Ya. Ada yang biayain anaknya kan? Ya. Tapi kalau kaya wajib haji, wajib umroh. Dua satu ayat. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Kalau belum bisa umroh, haji dulu. Salah. Kalau belum bisa haji, umroh dulu. Sama-sama wajib. Surah Al-Baqarah ayat 196. Ini banyak yang gratis kan? Berarti kan gak wajib kaya. Tapi yang doanya ya Allah, saya juga pengen umroh, pengen haji, berangkatin saya ya Allah. Tiap malam dia menangis, mengadu kepada Allah. Seperti malam terakhir goncang arsy. Datang pagi-pagi, tok tok tok. Lis, bapak sakit nih, temenin umroh ya, temenin ya. Asik, iya kan? Tuh, nggak perlu nyiapin duit, berangkat. Karena wasilah kaki bapaknya sakit, minta temen. Tapi dia curang, Ustadz nanti sekawan sama Ustadz ya berarti saya nemenin dong. Namanya modus. Ya, modus apa? Modus yang baik. Iya, alhamdulillah. Cuma contoh kasus doang. Ternyata saya dengar juga banyak yang nggak biaya. Ada keluarganya yang biaya, ada yang mantunya yang biayai, ada yang teman yang biayai. Alhamdulillah. Yang penting cuma 4. 1, niat yang kuat. Katakan. Niat yang kuat.
Yang kedua, dengan baik-baik, mulai ikhtiar. Semampunya datang ke Konita, bilang Pak Budi, bilang Mbak Sari, bilang ini beliau direktur haji umrohnya. Wah, saya punya uang 50.000, apa bisa nabung? Bisa, bilang ke saya, bilang kata Dek Asik bisa. 50.000 hari ini, besok 50 datang, transfer tiap hari 50.000, akan berangkat 3 tahun ke depan. Bahkan lebih cepat ternyata ngomong sama anaknya, Bapak tahun depan mau umroh, mau haji yang 250 juta itu. Anak-anaknya mikir, ya Allah, Bapak udah 75 tahun mau haji, kalau nunggu berapa tahun lagi, emang masih ada umur. Akhirnya anak-anak apa? Ayo 5 anaknya, iuran 100.000, 100 jutaan, alhamdulillah 500 juta berangkat. Alhamdulillah. Daftar langsung berangkat. Kalau Allah menghendaki, tangan siapa saja Allah gerakkan. Alhamdulillah. Tuh, jadi jangan bilang haji wajib kaya. Enggak, haji tidak wajib kaya. Yang kaya wajib haji. Tolong bedain. Lah saya enggak kaya pakai haji melulu. Umrah melulu. Bahkan pulangnya dikasih. Makasih ya, nanti iuran bareng. Saya tagih tadi Mekah. Memang kalau ngasih di Mekah, ganjarannya itu 100.000 kali lipat. Misalnya ngasih saya 100.000 misalnya nih. Kan per orang 100.000 berapa? Contohnya misalnya, Mas yang kolek tuh. Ada 35 tuh, dapat 3,5 juta kan. Ya Allah, itu kali 100.000 pahalanya per orang. Bih. Dia ngomong bukan saya. Pulangnya dikasih, dia ngomong bukan saya. Kalau Konita ngasih sebelum berangkat biar bisa buat beli oleh-oleh. Kalau pulangnya sama dia ntar amanah. Allah maha mendengar. Tolong sampaikan yang lain ntar. Alhamdulillah, yang pertama tuh niat yang kuat. Yang kedua ikhtiar yang maksimal, mulai aja. Yang ketiga, doa tiada henti. Apa sayang? Tiada henti doanya, terus berdoa. Karena yang berdoa itu adalah yang Allah akan lihat, yang Allah akan dengar. Dan kemudian yang terakhir adalah tawakal yang sempurna. Ulangi. Kalau 4 dikerjakan, seluruh urusan beres, apapun yang diinginkan itu terjadi. Maka prosesnya apa? Pertama think, thought, pikirin. Lalu kedua visualkan, seolah-olah terjadi. Mimpi itu visualkan, gambarkan, seolah terjadi. Maka ayah bunda yang anaknya sukses, mau jadi apa dia? Cari gambar-gambar orang-orang yang sukses. Lalu setiap megang orang sukses tadi, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala Muhammad, ya Allah, anakku biar sukses kayak dia. Terjadi. Imam masjid yang namanya As-Sudes, ya, itu setiap dia nakal dan kutip, aktif kata emaknya. Setiap aku aktif kata Imam Sudes, emakku bilang biarin deh kamu jadi imam Mekah. Jadi alhamdulillah, maka orang tua jangan ngomong sembarangan sama anak-anaknya. Kalau nyumpain biarlah kamu jadi anak kaya. Jadi anak hebat, yang baik sama orang tua. Gitu. Alhamdulillah itu terjadi juga Pak. Sama siapa saja. Dan saya juga termasuk atas begitu. Makanya saya waktu Pak, Mak, saya mau ke Jakarta. Tolong doakan saya berhasil, sukses, hebat, dahsyat, melesat. Udah gitu aja, jangan yang lain. Maka apa? Selesai SMA, kuliah gampang, ada yang biayain, dapat duit aja. Sampai hari ini pagi-pagi sebelum datang berangkat nih, ada yang datang ngasih duit sama saya. Alhamdulillah, masyukur, asik. Empat tadi ingat-ingat itu. Tulis yang diinginkan mau jadi apa, sebelum sebut akan terjadi. Termasuk kita akan ke sini. Namanya adalah haji
berkah atau umroh berkah. Kalau saya ngomong haji udah termasuk umroh. Kalau orang haji pasti umroh. Kalau umroh masuk rangkaian haji. Siapa yang udah haji angkat tangan? Saya lihat udah 2 orang ya. Mas Bianto, Mbak Tuti sudah. Yang belum yang sudah angkat tangan lagi. Haji beneran, haji besar, haji besar. 3, 4, 5, Masya Allah. Nanti tanya coba, kenapa mau balik lagi? Kan udah haji, kau balik lagi? Ya, ngabisin duit Ustaz. Ternyata memang enak banget. Wa adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan katsir wa nisaan katsir, dan seterusnya panjang. Jadi suruh memanggil orang, ngasih tahu orang untuk haji. Wa adzin finnas, umumkan pada orang lain dan ajak seru mereka. Ngapain? Bil hajj, untuk berhaji. Di dalamnya ada umroh. Dan sebelum haji pasti umroh. Kalau tamattu umroh dulu. Ya, dan orang Indonesia tamattu semuanya. Maka ini termasuk yang disiarkan oleh Konita. Ada Pak Hari, ada Bu Sari, ada Mbak Lucy, ini tim medianya. Dan saya adalah tim asatidnya. Jadi TL dan sekaligus membimbing. Kalau orang lain Bapak Ibu Haji, umroh maksudnya, adalah TL berangkat, nanti di sana bimbing mutawif. Kalau bersama Dai Asyik, saya jadi TL sekaligus membimbing langsung ke Ka'bah, ibadah-ibadahnya semuanya sama saya. Alhamdulillah, itulah enaknya bersama Dai Asyik yang jos. Jadi saya nggak istirahat. Kalau TL yang lain tuh sampai situ udah selain ke mutawif, yang mimpin mutawif. Ini saya dengan saya langsung. Nanti cium Ka'bah, merapati Ka'bah, kemudian doa di pinggir Ka'bah, semuanya sama saya. Saya yang ajak, saya yang pimpin. Lalu tahajud di depan Ka'bah, yang tidak ada program di umroh yang lain. Seneng kan? Bayangin, visualkan, ya Allah saya di depan Ka'bah, nanti imamnya saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Persis gak? Masya Allah. Seperti di mana? Di sini. Jauh amat. Nanti di Mekah, sholat ma waktunya ama mereka. Tapi tahajudnya sama saya. Mau lagu yang apa? Nada mana pilih boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu orang Indonesia yang punya lagunya. Atau yang senang santai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sudes tapi yang sudah tua. Kalau sudesnya tinggi nadanya. Atau Bandar Balila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak apa enggak? Seperti itu nanti Bapak di belakang Ibu, belakang saya sholat tahajud. Alhamdulillah. Malam kedua ya. Hari pertama datang, malam itu paginya subuh kita tawaf dan sa'i tahallul. Nanti malamnya langsung saya ajak datang ke Ka'bah. Peluk Ka'bah, cium Ka'bah. Di depan Ka'bah kita berdoa, ya Allah. Aku di samping dan mencium Ka'bahmu. Aku berdoa kepadamu. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu akan kita dapatkan. Pengen kaya, pengen hebat, sukses. Falya'budu rabb hadzal bait. Lanjutin. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba terjemahnya gimana? Falya'budu, maka sembahlah. Rabb hadzal bait. Rabb
yang memiliki rumah ini, Ka'bah. Dan kita ada di sampingnya, kita sedang memegang Ka'bah, kita sedang mencium Ka'bah. Namanya iltizam. Dapat semuanya, harus dapat semuanya. Setelah itu selesai, baru kita menuju ke belakang, arah ke pintu King Fahd, di belakang Ka'bah, di depan Ka'bah, yaitu samping arah ke Multazam, arah ke Yamani, arah Rukun Yamani, kita sholat tahajud. 1 rakaatnya setengah, 1 halaman Al-Quran. Jadi ibu 1 jam sholat dengan saya. Alhamdulillah, bayangkan itu terjadi saat ini. Gimana rasanya, gimana getaran hati dan cintamu, maka aku akan dapatkan itu. Falya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Allah pemilik rumah ini, maka dapatnya 2 sekaligus. Alladzi at'amahum min ju'. 1, Allah bebaskan dari kelaparan. Artinya apa? Kenyang. Artinya apa? Kalau orang kenyang itu makannya kalau orang cukup berarti bisa beli makanan. Orang bisa beli makan berarti kaya. Maka orang yang menyembah pemilik Ka'bah, Allah akan jadikan kaya. Cukup terus hartanya. Enggak pernah kurang. Berlebih. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Dan aman dari ketakutan. Allah bikin hidup aman, nyaman, damai. Orang berisik, biarin. Orang keji, biarin. Orang dolim, biarin. Orang ngatain kita, enggak penting. Coba saya katain Bapak, Bapak jelek. Berubah enggak Bapak jelek? Jelek ya berubah enggak? Enggak, tetap ganteng. Jadi kenapa kalau bilang monyet kamu? Saya monyet enggak? Kalau gitu kenapa merasa monyet? Jadi katain monyet loh? Bukan. Bilang aja gitu, saya orang. Monyet lo juga monyet. Lah, sama beda kayak gitu. Ngis, ulangi, Bapak ngatain saya, monyet lo, kayak bilang monyet juga. Bapak juga monyet gitu. Coba contoh doang. Berhasil saya berarti. Kita dikatain monyet, nggak usah marah karena kita bukan monyet. Kalau yang lo juga monyet, sama-sama. Nah, tugas kita adalah berbuat baik. Respect. Orang umroh, orang yang baik. Berangkatnya niatnya baik. Yang dikerjakan baik. Pulangnya dengan baik. Maka hasilnya baik. Jangan berhenti jadi orang baik. Maka Bapak Ibu akan jadi orang baik sampai Allah puji. Sama puji. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat baik. Alhamdulillah wa syukru asyik. Ternyata yang menyembah menyembah Allah punya rumah bukan menyembah rumahnya ya. Jadi nanti Ka'bah itu rumah Allah tapi bukan tempatnya Allah. Tapi pemiliknya adalah Allah. Menyembahnya menghadap ke situ maka Allah akan berikan kemampuan dan Allah berikan keamanan. Alhamdulillah. Camkan baik-baik maka kita akan datangi Ka'bah itu. Kita main ke sana sekarang. Dengan siapa hari ini Bapak Ibu berhadapan? Itu dia. Dai asyik. Dai itu artinya orang yang menyampaikan. Asyik itu adalah penyampaiannya. A-nya aman, nggak nyinggung orang, nggak ngatain orang, nggak nyakitin orang. S-nya senang, menyenangkan. Dari pertama lihat wajah saya udah senang. Ini juga, alhamdulillah, Ustadz asing. Baru ketemu dan belum pernah lihat itu. Saya nggak tahu kenapa kok seneng banget. Mungkin saya ganteng kali. Yeah. Sweet, modus. S-nya menyenangkan, senang menyenangkan. Y-nya yakin tentang tauhid. Semua saya ajak untuk mendekatkan kepada Allah. Menyesakan Allah. Ka'bah tadi saya bilang semua itu. Yang ketiga, keempatnya I-nya pernah adalah indah tentang cinta, kebaikan, kemuliaan. Tadi udah saya cerita, jadi orang baik, jangan berhenti orang baik, selalu berbuat baik. Itu indah. I yang kedua adalah
inspiratif. Saya berusaha untuk jadi orang yang inspiratif. Kenapa? Pemimpin harus contoh. Lihat pemimpin siapa, imamnya siapa. Gitu kan. Kemudian kaknya mohon maaf. Jangan tersinggung, jangan marah dan katakan alhamdulillah. Keren. Kalau bilang yeah itu dengki. Yeah. Kalau alhamdulillah berarti ikut bersyukur. Siapa lagi yang muji hambanya Allah? Allah dan hambanya yaitu kita memuji. Pujilah orang lain maka hatinya akan gembira dan akan bahagia. Kemudian apa? Mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita puji Allah, sebelum doa puji Allah. Alhamdulillah engkau maha suci Allah. Maha suci Allah. Baru segala puji milik Allah. Baru kita ya Allah ampuni saya, maafkan saya. Jangan langsung ya Allah muliakan, hambakan, mudahkan semua urusan saya. Ngomong dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad baru berdoa. Etikanya puji dulu yang kita mintai. Puji hati orang, senangkan orang, maka Allah akan senangkan. Bahasa hadisnya adalah senangkan yang di bumi, yang di langit akan menyenangkan kamu. Ulangi coba. Senangkan yang di bumi, yang di langit akan menyenangkan kamu. Coba ikuti saya. Ini bahasa namanya bahasa afirmasi ya. Motivasi, afirmasi. Ikuti saya. Lalu katakan yang terakhir, bukan ikuti. Katakan yang terakhir. Kalau saya bilang ingin senang, jawabnya senangkan orang. Bisa? Coba. Ingin senang, ingin kaya, ingin bahagia, ingin kaya, ingin pintar, ingin nikah. Nikahkan bukan nikahin. Ingin nikah, nikahkan. Jadi kita ada orang yang belum nikah kita cariin jodoh. Terutama Pak RT, Pak Edi ya. Pak Jaro cariin tuh janda-janda yang. Ingin kaya, kayakan orang. Maksudnya gimana tuh? Ajak orang seperti kita. Ada pedagang, ada pegawai, ajak orang seperti kita. Itu mengajak itu berdakwah. Mengajak itu berarti membuat orang lagi yang sama dengan kita. Kita baik ajak orang baik, kita kaya ajak orang kaya. Kita senang orang lain ajak senang. Maka akan terus berlipat-lipat. Itulah kalau ingin kaya, kayakan orang. Maka Allah akan bikin kaya lebih kaya lagi. Artinya apa itu? Ini kasih modal buat kerja, ini modal, ini usaha. Dah, maka kita akan lebih kaya dari dia. Ya. Oke, saya lanjut. Pertanyaannya sekaligus dijawab dalam kegiatan ini. Mengapa umroh, mengapa haji? Pertama jawabannya apa? Karena wajiban. Siapa yang mewajibkan? Allah. Pertama wajib, selanjutnya sunnah. Siapa bagi mereka nih? Orang yang mampu. Kalau mampu wajib. Tapi haji umroh tidak wajib kaya, tidak wajib mampu. Yang mampu baru wajib. Karena yang miskin juga bisa berangkat haji umroh. Kalau diberangkatin oleh orang yang mampu. Atau anak-anak yang mampu berangkatin kedua orang tuanya. Begitu. Yang kedua ternyata tanda syukur. Tanda syukur. Syukur ada 3, sebutin yang hafal. Syukur ada 3. Yang pertama syukur lisani. Syukur yang diucapkan. Alhamdulillah ketemu kamu. Alhamdulillah makan gratis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu namanya syukur lisani. Minimal alhamdulillah aja deh, paling gampang. Ya. Ibu kalau awal bulan dikasih 500.000. Alhamdulillah apa? Na'udzubillah. Alhamdulillah. 1 juta, 500 juta. Pernah belum? Mau saya kasih gitu. Tulisan doang tapi. Alhamdulillah, tetap alhamdulillah ya. Ya Pak, kayaknya seneng banget Pak Edi nih. Alhamdulillah. Nek, umrohnya hadiah ya? Dari alhamdulillah. Maka menangislah untuk dia yang memberi hadiah. Ya Allah,
Aku bisa berangkat karena anak-anak kami. Maka ya Allah berikan sehat, umur panjang, bahagia, masuk surga. Doanya langsung getar arsy. Ya. Alhamdulillah. Tanda syukur adalah yang pertama, syukur pertama lisan, ucapan. Paling gampang, tapi tidak semua orang mengucapkan. Yang kedua adalah kolbi fikri. Dipikirin, oh iya ini pasti dari Allah. Memang lewat tangan orang, memang lewat bendahara. Tapi sesungguhnya ada dari gajian di kantor. Itu dari Allah. Itu lembaga cuma lewat. Bagian finance itu cuma lewat. Yang mengetahui, yang menandatangani itu cuma lewat. Presiden itu gajian. Lewat mana? Bendahara negara, Menteri Keuangan. Cuma lewat Menteri Keuangan saja. Karena presiden juga digaji. Gedean mana gaji sama pendapatannya? Pendapatannya setiap kali meresmikan datang, nggak kehitung gitu Pak. Orang kepala bagian aja sambutan, sambutan doang tuh. Cuma 5 menit tuh, dibikin juga sama anak buahnya. 5 juta. Kepala dinas 7,5 juta. Wali kota 15 juta sekali datang, udah pergi. Itu cuma sambitan. Katanya, saya nggak tahu. Takutnya ada kepala dinas. Syukur yang ketiga adalah syukur fi'li, perbuatan. Saya tanya, sholat perbuatan bukan? Perbuatan bukan sholat? Syukurnya hamba Allah lewat sholat. Umroh perbuatan bukan? Itu tanda syukur. Haji perbuatan bukan? Itu tanda syukur. Semua perbuatan baik adalah tanda syukur kepada Allah. Maka bersyukurlah lewat salah satunya umroh. Jadi kalau begitu, maka orang pulang haji, pulang umroh tidak mungkin miskin. Karena orang yang syukur Allah akan tambah. Jadi bersyukurlah lagi orang yang bisa mengumrohkan keluarganya, terutama orang tuanya. Bersyukurlah lagi dan berkata akan berangkatkan lagi, siapa yang akan diberangkatkan? Alhamdulillah saya haji 3 kali. 1 untuk saya, 2 untuk bapak saya, 3 untuk ibu saya. Sudah aku kerjakan. Alhamdulillah. Maka inspirasi ini, K-nya keren itu, E-nya kedua itu ikuti. Berangkatlah. Kalau orang tua udah nggak ada. Alhamdulillah orang tua sudah nggak ada. Lalu kakak-kakak saya udah saya umrohkan semua. Suaminya saya umrohkan semua. Anak istri saya umrohkan semua. Kenapa? Ternyata gak pernah miskin saya. Alhamdulillah. Yakinlah. Syukur. Tadi ada berapa? Pertama, lisani, ucapan alhamdulillah. Yang kedua, qalbi fikri. Apa itu? Yaitu bahwa semua yang ada pemberian Allah. Bukan siapapun. Hati yang ngomong ini pasti Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Umroh juga Allah yang ngasih. Maka syukurnya ada. Masya Allah saya bisa berangkat umroh. Ini rizki. Enggak semua orang bisa berangkat. Maka syukur bisa berangkat umroh. Syukur dengan hatinya. Yang ketiga perbuatannya itu perbuatan baik. Apapun yang baik adalah itu syukur pada Allah lewat amal. Yang ketiga menghapus dosa. Nanti umroh kita 2 kali. Coba di situ ada berapa kali umrohnya. Hari apa sama hari apa. Pertama hari Rebo malam, Kamis pagi, ya kita udah umroh pertama. Kemudian setelah itu hari apa? Ziarah keliling Mekah, hari Jumatnya umroh lagi. Atau nanti jawab kapan sesuai dengan kemampuan kita di sana. Ya. Jadi ini hanya panduan. Nanti bagaimana yang di sana. Ya nanti saya tim handling di sana yang akan menentukan kapannya. Ya kalau Jumat mungkin susah, mungkin dari Sabtunya dan seterusnya. Jangan khawatir. Pokoknya minimal umrohnya 2 kali. Kata Rasulullah, al umrotu ilal umroti kafaratul bainahuma. Umroh yang satu ke umroh berikutnya menghapus dosa. Alhamdulillah. Jadi orang umroh itu Pak kalau orang kaya mau setor dosa. Orang kaya tiap bulan berangkat. Ya.
Kalau Bapak Ibu ya udah otomatis ya udah hapus dosanya. Mau besar mau kecil pokoknya dihapus. Alhamdulillah luar biasa emang. Lalu banyak manfaatnya perjalanannya bukan perjalanan biasa. Perjalanan ayah bunda perjalanan suci bukan perjalanan biasa ke Singapura, Malaysia, ke Dubai, no. Ini setiap langkahnya menggugurkan dosa. Setiap langkahnya menghapus, mengangkat derajat. Dan doa-doa orang safar dikabul. Ada 3 doa yang Allah gak tolak. 1, doanya ibu kepada anaknya. Yang kedua, doanya orang yang safar. Orang dalam perjalanan kebaikan. Haji umroh. Yang ketiga, doa orang terdolimi. Kita di mana tuh? Dia ibunya untuk anaknya. Yang kedua adalah kita safar. Maka doanya tidak ditolak oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Maka perjalanannya tadi jangan gak doa. Doakan orang yang kita cintai. Banyak melihat orang yang berbeda-beda. Dari mana saja. Maka kita akan menjadi orang di antara orang asing. Kita juga asing bagi mereka. Orang lain asing bagi kita. Maka saling menghormati sebagai sesama hamba Allah, sebagai sama umat Rasulullah. Maka di sana Pak nggak ada berantem walaupun kaki kita keinjak, walaupun kepala kita keinjak waktu sujud nggak marah. Sholat lewat depan kita nggak marah. Kalau kita di sini langsung begini. Di situ nggak bisa kita. Memang orang lewat depan kita. Lagi sujud begitu bangun rok orang. Kenapa? Laki-laki pakai rok juga di sana, pakai gamis. Kebayangnya apa? Pernah sebegitu, ternyata dia sujud di depan kita. Begitu bangun, gamis dia. Nggak bisa marah. Ya udah akhirnya apa sujudnya? Sujudnya begini doang udah. Depan soft kita ada orang berdiri di depan kita. Ya kita memberi kesempatan dia juga untuk, dia juga ingin ibadah sama dengan kita. Maka kita membiarkan dia seperti itu. Nggak ada marah. Kalau kita mungkin ditendang. Sholat kok nendang, sholat kok marah, gak ada. Di sana semua soft. Yang teriak siapa? Tentara, askar. Haji, haji, haji. Biasanya siapa itu? Askarnya atau polisinya. Karena ada jamaah yang bandel atau bukan pada tempatnya. Atau laki di tempat perempuan. Maka nisa, nisa, nisa. Ini tempat perempuan. Ditarik loh. Ngomongnya udah haji, haji, haji. Kalau haji sekali bagus. Haji, cakap tuh. Haji, haji. Berarti orang itu dan alhamdulillah ya Allah orang yang umroh haji itu balasannya surga. 30 juta surga. Alhamdulillah. Insyaallah. Kenapa kok bisa begitu? Karena semua amalnya sholatnya di Mekah 100 ribu kali lipat. Bayangin sholat sekali bayarannya balasannya 100 ribu. Di Madinah 1000. Maka tolong jangan enggak sholat di masjid. Masya Allah. Itu bau saya Pak. Surga baunya kayak begitu. Wangi ucapannya, wangi pandangannya, langkahnya menyenangkan, gerakan tangan bibirnya menyenangkan. Itulah gambaran sebagai ahli surga. Yang kalau ngomong menyenangkan, kalau bergerak membuat tidak orang sakit. Bisakah kita seperti itu? Bisa. Kita umroh hati-hati, tidak akan nyakiti siapapun. Surga balasannya. Lalu bertemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah. Siapa orang yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya Allah, maka siapkan pertama amal soleh. Alhamdulillah. Umrah amal soleh bukan. Sholat 5 waktu di Mekah amal soleh bukan. Sedekah tiap pagi amal bukan. Ngongkosin pulang nanti sedekah amal soleh bukan. Saya tagih. Semua itu amal soleh, amal baik. Kemudian
Wala yusyrik bi ibadah rabbi ahada. Jangan musyrikkan Allah dalam ibadah, termasuk Ka'bah. Bukan Ka'bah disembah. Ka'bah cuma lambang penyatu. Bahwa Islam itu satu, Allah itu satu. Allah pemilik, makanya fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik rumah ini, yaitu Allah. Walaupun kita menghadap kiblat, tapi yang sesungguhnya sembah adalah kita muter Ka'bah, sesungguhnya sembah adalah Allah. Alhamdulillah udah pada pintar nih. Luar biasa. Tadi ini sudah dijelaskan, tinggal saya sebutin aja. Yang pertama ini tadi, karena wajib tadi itu ya. Sempurnakan ibadah haji umrah karena Allah. Al-Baqarah 196. Yang kedua, ini banyak manfaat syukur ada di sini. Untuk ngapain itu? Berbagai manfaat dan menyebut asma Allah. Ngapain terus itu mereka? Nanti hasilnya mereka adalah menghapus dosa. Wal yatawafu bil baitil atiq. Mereka tawaf itu ngapain itu? Tsummal yaqdu safaqahum wal yufu nudurahum. Jadi mereka keliling Ka'bah itu ternyata menghilangkan dosa, najis, kotoran. Tawaf itu ternyata menghilangkan dosa. Alhamdulillah. Kok kurang semangat? Alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Mantap. Kita lanjut. Ini dia. Tadi yang kita sebutin tadi, ini sini masuk di sini. Pertama, haji dan umroh itu orangnya menjadi duta Allah, utusan Allah, wakil Allah. Kalau dia berdoa, dijawab, dikabul. Kalau minta ampun, diampuni. Yang kedua, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Umroh ke umroh akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan kita umroh ke umroh, kita ada umroh 2 kali. Alhamdulillah. Jadi sudah kena ini. Menghapus dosa. Senang apa enggak? Dan orang yang umroh atau haji mabrur, haji yang baik. Bir al-mabrur, orang yang baik, hajinya baik, umurnya baik, maka tidak ada balasan kecuali surga. Jadi enggak ada yang pantas balasannya kecuali surga. Haji ataupun umroh. Nanti begitu selesai pantesan orang ini bisa masuk surga, bisa ampunan Allah. Ternyata memang rasanya sangat berat. Pelaksanaannya bagi yang sepuh-sepuh. Nanti pakai saudara di sana ya. Nanti ada yang damping kan? Nah, nanti tempat tawafnya beda. Jadi harus siapin dana untuk menyewa orang. Jangan dorong sendiri, capek. Alhamdulillah luar biasa emang ini. Oke, ya ternyata balasannya surga. Maka jangan biasa aja umrohnya. Malu, maksudnya dikasih surga biasa aja. Ya, yang semangat. Yang terakhir. Man hajjalillah falam yarthud walam yafsuk. Siapa orang haji karena Allah, umroh karena Allah, dia tidak rofas, dia tidak fasik. Roja'a kayaumi waladathu ummuh. Dia seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Siapa itu? Orang yang haji karena Allah. Lalu dia tidak rofas. Tidak ngomong jorok, tidak ngomong yang berbau seks, tidak ngomong yang nyakitin orang dan seterusnya sampai fusuk, berbuat dosa sekecil apapun, dia menahan itu selama ihram, maka seperti bayi lahir, nggak punya dosa. Kalau orang udah nggak punya dosa, kemana lagi perginya? Pasti surga. Karena orang masuk neraka masih ada dosanya, dosanya udah habis dibersihkan di neraka, maka akhirnya dia naik tuntas ke surga. Alhamdulillah wa syukru asyik. Luar biasa. Insyaallah. Ngapain kita berangkat jauh-jauh, bayar mahal 30 juta, ngapain coba? Mencari ridho Allah. Kalau yang cari ridho Allah, semuanya nikmat. Ulangi coba.
Kalau yang dicari ridho Allah semuanya, ikuti saya ulangi lagi ya yang kuat. Kalau yang dicari ridho Allah maka semuanya, apapun yang terjadi, panas, dingin, antri makan, habis makanan, nggak kebiakan makanan, semuanya nikmat. Kalau ridho dicari. Karena bisa jadi itu ujiannya. Bisa jadi itu ujiannya, sabar apa enggak. Karena ada orang yang, ya bayar mahal-mahal hotelnya kayak begini. Baru nyampe, sudah enggak dapat ridho. Kenapa? Ucapannya buruk. Apalagi sedang pakai ihram. Ujiannya memang bisa jadi itu. Kok panas sih ya Allah di sini? Udah ngatain Allah. Betul enggak? Ya memang panas dan dingin adanya. Enggak ada yang tengah-tengah. Kalau tengah-tengah itu air bisa hangat. Dicampur air dingin sama air panas. Bisa juga lagi demam. Ya enggak Mas? Kalau aku hangat terus sama kamu. Cie. Semangat Pak Dinin. Semangat. Iya alhamdulillah. Bahagia terus ya. Masa umrah begini sama yang bawa gini gak bahagia sih. Kebangetan bener nih. Makanya Mbak Risnawati juga pengen ikut nih. Hei, istri cantiknya berapa lama? Saya mau tanya Pak Pianto. Mbak Tuti berapa lama cantiknya? Jujur? Kok samanya kayak gak percaya? Cantiknya cuma 3 bulan pertama Pak. Cantiknya waktu sebelum menikah, kemudian setelah nikah punya anak 1 masih cantik. Udah cantik punya anak 3, sudah luntur semua. Tetapi kalau yang ridho Allah selalu cantik. Benar juga jawabannya. Tapi kurang percaya aja, cantik terus. Soalnya sambil nengok takut. Tak uyek kayak ngono. Enggak. Kalau cari ridho Allah selamanya cantik. Kenapa ngomong gini? Begitu tidur, Masya Allah ya Allah dulu ini cantik banget sekarang tinggal sisanya. Tapi dialah yang mau sama saya. Maka ya Allah aku terima kasih padamu dan terima kasih padanya. Kalau nggak ada dia mungkin aku ini jadi apa. Begitu juga istrinya. Ya Allah istriku suamiku udah lumpuh. Untung lumpuh ya Allah. Kalau enggak dia lincah di masa tuanya. Kalau ridho Allah cari pos selalu senang. Alhamdulillah. Walaupun lumpuh justru ya Allah surgaku di sini. Kalau saya bisa sabar sampai matinya. Bisa syukur menemani sampai matinya. Kalau mas suaminya lincah, kuat, mah biasa syukur. Tapi ini lumpuh, kok bisa syukur, bisa sabar. Luar biasa. Alhamdulillah. Ada seorang istri. Nikah sama suami lumpuh dan punya anak. Nyari apa coba? Karena ridho Allah, maka apa? Suami itu jalan surga baginya. Demi Allah Pak, di Darut Tauhid itu. Istrinya itu baik, cakep, normal, kerja. Suaminya lumpuh, kok mau dinikahkan sama Agim? Ternyata aku cari ridho Allah dan cari surga dengan suami. Bisa sabar merawatnya dan punya anak. Dan ternyata juga sampai umur segitu belum ada yang mau menikah dengan dia. Begitu nikah dia punya anak Pak. Kayak saya bayangin ya Allah itu gimana caranya. Allah menyatukan cintanya. Allah satukan dan punya anak. Anaknya normal semua. Alhamdulillah sekarang dialah yang dorong kedua orang tuanya. Dibawa tenteng itu ke umroh haji. Alhamdulillah. Tuh. Kalau cari itu Allah semua yang nikmat. Gak ada yang gak nikmat. Maka mulai hari ini yang belum kembali lagi cari ridho Allah. Karena nikah itu adalah ibadah terpanjang. Betul? Gak ada istirahatnya menikah itu sampai mati. Bahkan kalau pengen masuk surga lagi bersama suami, jadilah suami terbaik baginya dan jadilah istri terbaik baginya. Sebab kalau nanti istri nikah lagi, suami nikah lagi nanti akan bersama dengan istri terakhirnya. Kata Rasulullah ditanya sama Ummu Salamah, wahai Rasulullah,
Saya mencintai suami saya. Bagaimana nanti di surga? Kata Rasulullah, istri bersama suami terakhirnya dan itu saya. Ummu Salamah suaminya wafat di perjuangan, di perang. Kemudian Rasulullah mau menikah dengan dia. Dia menolak pertama. Ya Rasulullah, aku mencintai dia. Ingin bersama di surga nanti. Kalau kamu nikah dengan saya, kamu bersama saya di surga. Kalau gitu saya mau. Nah terus suami saya mana? Suamimu akan mendapatkan bidadari yang sama dengan kamu. Masya Allah. Alhamdulillah. Dahsyat sekali. Itulah yang kisah saya yang indah. Makanya yang pertama itu indah. Yang kedua. Karena Allah ya. Sekarang rukun wajib umroh. Cuma ada 5 rukunnya ya. Ini. Pertama niat ihram. Kedua tawaf. Ketiga sa'i. Keempat bercukur tertib rukun. Cukur atau tahallul sama ya. Ini rukun. Kalau rukun ini hilang satu enggak sah umrohnya atau hajinya. Kalau haji ditambah apa lagi? Setelah ini ada apa? Yaitu wukuf di padang Arafah. Kemudian melontar jumrah akobah, thawafudah, lalu sa'i tahallul. Itu haji. Bedanya cuma tambah 2. Yaitu wukuf, jumrah akobah, dan thawafudah. Dalam thawafudah ada umrohnya. Yaitu tawaf, sa'i, dan bercukur. Perhatikan sini. Yang rukun adalah semua yang harus dikerjakan. Yang dikerjakan cuma niat ihram. Di mana niatnya nanti? Bapak Ibu, di atas pesawat kita niat atau sekarang sudah dibolehkan di Bandar Udara King Abdul Aziz. Jadi nanti Bapak tenang, orang-orang pada pakai ihram dari sini nggak apa-apa. Kita pakai nanti di Bandar Udara King Abdul Aziz. Wudhu di bandara, kemudian kalau ada kesempatan sholat sunnah ihram, kalau tidak langsung setelah pakai ihram bapak-bapak, kemudian ibu-ibu sudah selesai pakai wudhunya, lalu kita agak wudhu nggak apa-apa, sunnah. Kemudian kita niat bareng-bareng. Niatnya apa? Labbaika Allahumma umrah. Ulangi coba. Yang rukun harus semuanya. Niatnya tadi saya sudah, kemudian yang wajib ini ihram dari mikot. Meninggalkan larangan ihram itu 2 ini. Kalau dikerjakan atau lupa, kalau lupa nggak ada hukumnya. Tapi kalau dikerjakan dengan sengaja maka kena dam. Damnya bermacam-macam ya. Tapi rata-rata lupa mereka atau nggak tahu biasanya. Sampai di hotel langsung ganti pakaian. Wah, astagfirullahaladzim. Pak, oh ya aku kurang ngerti. Ya udah pakai lagi ihramnya. Kalau nggak ngerti, lupa, nggak ada hukumnya. Alhamdulillah itu enak ya. Nah, cara umroh melaksanakannya, apa yang dikerjakan dan hukumnya dan tempatnya. 1, Bapak Ibu mandi ihram. Di mana mandinya? Sebelum berangkat dari rumah itu sebelum berangkat jam 12 sampai bandara, maka jam 10-nya sudah mandi. Gimana mandinya? Mandinya sama dengan mandi wajib, yaitu meratakan air suci ke seluruh tubuh dengan niat nawaitul ghusla li ihrami sunnatillahi ta'ala. Saya niat mandi ihram sunnah karena Allah. Kalau orang Cisauk gampang. Niat langsung jelep ke kali. Bangun udah selesai. Iya. Ada Cisadane kan. Kalau kali enak tuh langsung sekali jelep bangun udah selesai. Kenapa? Karena emang udah rata airnya. Ya, kalau pakai gayung lama tuh, ratain dulu. Kalau pancuran lumayan pancuran, ada shower enak tuh dari kepala, muka, kepala, terus ratain air ke telinga, masukin, masuk hidung, kumur-kumur, kemudian terus leher, ketek kiri kanan, terus maaf yang perempuan kalau masih pakai daleman, memang harusnya pakai daleman ya minimal, itu dirogoh, jangan sampai nggak basah. Terus dilakukan sampai seluruh tubuh. Jari-jari pilin-pilin semuanya. Yakin udah rata baru selesai. Barulah sampoan, barulah sabunan.
Jadi mandinya jangan separuh udah sabunan, udah sampoan. Ratakan dulu seluruh tubuh, mandi wajib begitu. Mandi junub sama, mandi habis mandikan mayat sama, mandi habis haid sama, mandi laki-laki keluar sperma sama, atau habis senggama sama, niat yang berbeda, mandinya sama. Ya, intinya adalah air suci rata ke seluruh tubuh. Setelah yakin rata baru pakein sampo, pakein sabun. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusla li ihrami sunnatillahi ta'ala. Saya sengaja mandi ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Pakai bahasa Indonesia aja. Dalam hati, kan dalam kamar mandi nggak boleh ngomong. Ya, nggak boleh ngomong tentang Allah. Sebut nama Allah. Saya niat mandi ihram karena Allah dalam hati. Ya, beres? Oke. Kapan mandinya, di mana? Di rumah sebelum berangkat, karena kita umroh duluan ya. Sunnah hukumnya enggak, Pak lupa, enggak apa-apa. Yang kedua pakai ihram. Pakai ihramnya sudah saya kirim video, ayo sudah lihat belum? Sudah benar? Awas belum, masih nanya-nanya lagi. Nanti nanya-nanya kalau sudah kok susah kesulitan baru ya. Hukumnya apa? Wajib. Di mana makainya? Di mikot atau sebelum mikot. Tadi perjalanan sebelum mikot. Sholat sunnah ihram kapan ngerjainnya? Yaitu di mikot. Kemudian hukumnya sunnah. Kalau nggak sempat nggak apa-apa. Kalau kita di mana? Di sini. Di atas pesawat namanya Yalamlam, atau sekarang sudah ada fatwa dari Kementerian Agama, dari MUI maksud saya, itu sudah dibolehkan di Jeddah. Kenapa? Karena kesulitan di atas pesawat, ya repot dan sempit juga mengganggu orang, maka mulai tahun berapa itu sudah dibolehkan menggunakan ihramnya di Jeddah. Hukumnya sunnah. Niat ihram rukun pertama tadi ya. Gimana niatnya bacanya? Labbaika Allahumma umrah. Jelas? Kalau badal tambahin an di ujungnya ya. An siapa nama disebut, bin atau bintinya ya. Makanya saya tunggu WA ke saya, Ustaz tolong badalin bapak saya atau ibu saya. Di mikot bacaannya. Niat ihram di mikot wajib, niatnya wajib. Meninggalkan larangan wajib, nanti apa aja larangannya kita sebutin. Sejak dia niat sampai tahalul. Talbiyah tadi yang dibacakan oleh Pak Hari, talbiyah itu sunnah sejak dia niat sampai menjelang tawaf. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, semua itu punya angle, punya fungsi dan punya kimia yang berbeda-beda. Kimia berbeda-beda, memunculkan hormon yang berbeda-beda. Kalau dikerjakan dengan syahdu, maka hormonnya akan menguat. Dia senang akan juga menguat. Lalu yang terjadi, tubuhnya makin sehat, makin baik, pikirannya makin baik. Seperti itulah. Maka semua tergantung dari vibes-nya, tergantung dari atmosfernya, tergantung dari rasanya. Kemudian sampailah kita di Mekah. Sampailah di depan Ka'bah, kita mulai namanya rukun yang kedua adalah tawaf. Nanti saya akan tunjukkan semuanya. Apa itu tawaf? Mengelilingi Ka'bah 7 kali, mulai dari Hajar Aswad, Rukun Iraqi, Syami, Yamani, sampai ke Hajar Aswad lagi. Nanti akan saya visualkan, situ ada ya. Setelah itu masuk ke sa'i, yaitu di area Mas'iyah, Sofa dan Marwa. Dari Sofa ke Marwa 1, Marwa ke Sofa 2.
Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7 terakhir. Jadi Sofa dan Marwah selalu ganjil. 1, 3, 5, 7. Sedangkan Marwah Sofa selalu genap cuma 3 kali yaitu 2, 4, 6. Kurang lebih 900 meter untuk sekali perjalanan, berarti sekitar 3,5 kilo kita jalan Sofa Marwah, Marwah Sofa. Enteng ya insya Allah. Kuat semuanya, nggak kuat. Tertib rukun ya urut dari niat sampai tahallul. Ini Pak bacaannya, aktivitas kita ringkas menjadi seperti ini. Apa yang kita baca, ngapain aja pertama dari mikot. Ngapain mikot tadi? Pakai ihram, sholat sunnah ihram, niat ihram. Niatnya adalah labbaika Allahumma umrotan atau umroh saja. Kalau yang badal tambahi an ya. Dari mikot sampai ke Mekah yang dibaca adalah talbiyah. Ini bacaannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah 3 kali biasanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai situ boleh, Ibrahim juga boleh. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Masya Allah. Selesai itu sampai di Mekah kita melaksanakan tawaf. Kita lihat seperti ini. Tawafnya, sa'inya, tawafnya itu sebenarnya ada videonya, cuman nggak support ini. Waktu mindainnya tuh pas klik tawaf itu ada. Prosesnya Pak, cuma sebelum ke situ saya tunjukkan dulu di sini. The starting point of tawaf. Bahasa mana itu Pak? Bahasa Kulon ya. Ya. Memulai tawaf adalah dari rukun Hajar Aswad. Blackstone namanya, the Blackstone. Ngapain di situ? Kita tengok ke kiri, ikut bapak saya nanti pakai Google Meet langsung. Bapak Ibu tengok ke kiri, kemudian tangan diangkat seperti ini. Coba tengok kiri, tengok kiri, tengok kiri. Lalu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kecup seperti ini. Boleh gemes juga boleh. Boleh. Ngapain itu? Pengganti mencium Hajar Aswad. Jadi enggak usah nafsu mencium Hajar Aswad. Cukup. Setelah itu bacanya apa? Dari sini sampai ke sini bacaannya. Ini pertama ya sampai sini bacanya apa? Subhanallah sama-sama. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Habis itu baca doa putaran pertama ya. Dari sini ini Maqam Ibrahim. Sini terus baca doa. Begitu selesai bebas. Ini namanya rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Ya. Begitu sampai sini tangan diangkat lagi. Tanpa kecup. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kiri lagi. Tanpa kecup. Ya.
Terus bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jadi ringkasannya setelah bismillah selalu memulai dengan bismillah Allahu akbar dan kecup di Hajar Aswad. Di sini namanya multazam. Ini pintu Ka'bah. Nah, nanti kita waktu iltizam di malam kedua di sini. Di pintu Ka'bah di antara sini sampai rukun Iraqi. Ibu bawa saya ajak semuanya ke sini dan sempatkan untuk menempel telapak tangan dua-duanya, mencium, menempelkan pipi kanan dan dadanya, ya. Baru berdoa menghadap ke sini, matanya ke sini. Ini adalah multazam. Ini pintu Ka'bah. Sedikit aja nih. Ini ada tentaranya sini. Dari sini bacaan sampai sini, subhanallah tadi, terus baca doa, terus kalau habis bebas doa sampai rukun Yamani, ini arah ke kita, arah ke Indonesia, arah ke Yaman. Ini baca setelah iltizam tanpa kecup. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Maka bacaan di sini sampai ke sini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Hijri Ismail, salat sunah di situ sama dengan di dalam masjid ini. Dan doanya juga dikabul. Yang paling dikabul di sini tempat di sini. Menghadap ke situ atau wajah kita hadap ke situ. Kalau sini banyak orang kita hadapkan ke situ. Nanti biasanya setelah tawaf ya. Oke. Biar tahu aja, ini namanya pancuran emas adalah tempat pembuangan air yang kalau ada dari atas Ka'bah kalau hujan maka ada talangnya. Multazam ini multazamnya ini digedein. Ternyata multazam di belakangnya sama tentara, polisi. Di sini orang rebutan, dia jaga-jaga di situ. Ya, ini tempatnya. Ini orang di multazam nih. Oh, keren banget. Nah ini pintu Ka'bah, bergelantungan mereka. Kita nggak usah, kita di sini nanti, sampai ke sana. Ini makam Ibrahim, tidak ada sunahnya menyentuh-nyentuh, cium-cium, nggak ada sunahnya. Ya. Cuma prasasti aja bahwa batu yang diinjak Ibrahim itu sampai legok, saking tinggi dan besarnya Ibrahim itu. Tingginya kalau umur 1000 tahun kayak apa Pak? Umurnya Ibrahim itu 950 kurang 50, 1000 tahun kurang 50 ya. 190. Ini Hijri Ismail. Ini Ismailnya. Dari jauh penampakan, ini multazam, pintu Ka'bah, makam Ibrahim, ini Hajar Aswad, Iraqi, Syami, Yamani. Oke ya. Tempat sa'i sekarang, tempat sa'i. 7 runs between Safa and Marwa. Jadi 7 kali lari kecil antara Safa dan Marwa. Sofanya ini yang punya duit di atas bisa pakai kursi roda atau yang pakai mesin itu tinggal pencet jalan sendiri. Nanti setiap jalannya ada sebelum naik ke Safa bacanya apa? Inna Safa sama-sama. Wal marwata min syairillah. Faman hajja al baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu menjelang naik ke Safa dan menjelang naik ke Marwa. Kalau nanti lampu hijau, ini lampu hijau nih. Nih between the green columns bacanya adalah ikuti saya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam
ma la na'lam. Innaka antallahu al-azzu al-akram. Nah, untuk ngirit nanti cukup sekali. Biasanya itu 2 kali, kalau larinya kecil belum cukup. Yang perempuan boleh lari boleh tidak. Ya, yang tua apalagi cukup jalan saja. Nanti kita tunggu lagi di depan. Yang laki-laki lari. Larinya kayak di tempat gitu. Supaya dia yang belakang lah tetap bisa jalan. Ini sofanya kelihatan. Masih ada bukitnya. Ini penampakannya ya. Ini hijaunya. Lampu hijau itu tadi baca itu. Tempat air Zam-Zam. Wah, ini habis iltizam ceritanya. Ini habis iltizam, habis pada mewek tuh, pada mewek. Kemudian, nengok di foto, ceret. Gitu. Nanti, bu, lihat sini, di foto. Jadi nggak sengaja di fotonya. Gitu, alhamdulillah. Nanti kayak gitu megangnya ya, jangan dikosok-kosok. Kemudian nanti tempelkan, nanti saya contoh tadi. Ini berbagai momen ya, kemudian ini pas sama istri saya ini. Ini diam-diam udah 5 kali ini. Umroh 5 kali, haji sekali sama saya alhamdulillah. Istri pengen haji lagi, cukup sekali aja, mau ikut melulu. Nah ini waktu sama anak-anak. Anak pertama, kedua, ketiga, ini istri, ini saya. Ya, di depan pintu Ka'bah, ini pintu Ka'bah. Enggak berani Pak. Istri saya soalnya dokter Pak, takut disuntik, takut mertua. Ini mau antri, mau masuk ke Haji Ismail. Saya paling depan, istri, kemudian jamaah yang lain ikut di belakang yang ikuti. Mau masuk ke, nah ini udah selesai tawaf, sebelum meninggalkan arena tawaf menuju ke sa'i, selfie itu foto dulu, nanti saya kasih foto dulu. Setelah doa nangis-nangis biasanya gini, udah silakan selfie 2 menit, setelah itu saya foto bareng, harus ada kenang-kenangan ya. Ditunjukkan yang lain sebagai motivasi, bukan pamer ya, ingat bukan pamer tapi sebagai motivasi, gitu aja. Pamer biarin dia ngomong apa aja, nggak penting. Kalau gitu enak aja, nah itu nggak mabrur udah. Jadi biar aja ngomong apa aja, nggak penting kita menanggapi mereka. Ih Masya Allah kamu berulang-ulang umroh ya, bilang alhamdulillah saja nggak usah. Oke sekarang selama di Mekah, ngapain aja nanti? Sebelum ke situ lihat sini. Dalam Masjid Haram, terutama di hadapan Ka'bah itu doa tempat berdoa. Dalam Masjid Haram itu semuanya utama. Tentunya di depan Ka'bah. Nah makanya satu kesempatan saya ajak situ. Di malam kedua selanjutnya silakan berulang-ulang sendiri. Multazam, itu tadi saya tunjukkan tempatnya. Ketika melihat Ka'bah, Masya Allah. Ka'bah itu rahmat, melihat 1 kali. Rahmatnya berkali-kali. 10 kali rahmat. Begitu seterusnya. Maka begitu lihat Ka'bah, banyak orang menangis. Pertama kali datang langsung menangis. Langsung haru, ya Allah. Biasanya di lidah saya, kiblah. Usolli farduri arba'an, kiblah itu di lidah. Tapi hari itu dia ada di situ. Di tempat melakukan tawaf. Selama tawaf doa. Biasanya saya bilang doa masing-masing itu doa. Ya. Telaga Zam-Zam ketika tenggelam matahari itu sekarang udah nggak ada telaga Zam-Zamnya. Di belakang Makam Ibrahim ada nanti waktu sholat setelah tawaf. Ismail mudah-mudahan dapat kesempatan. Di Multazam kita ada di situ nanti. Baturan emas kita juga ada di situ. Tidak harus tepat pada waktu, tapi dari agak jauh. Di tempat sa'i, juga sofa dan marwah, semua itu makbul. Yang paling makbul di mana? Di Multazam. Saya ajak ke situ. Ya. Nah ini yang tadi saya maksud ini Pak. Nih ya. Nih.
Multazam adalah bagian dari Ka'bah yang mulia di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Maka iltizamuhu, merapatkannya itu yang tadi ya. Ini namanya iltizam. Merapatkan tubuh ke dinding Ka'bah di sekitar multazam. Yaitu orang yang berdoa menaruh dada, wajah, lengan dan kedua telapak tangannya di atasnya dan berdoa kepada Allah apa yang mudah baginya dari apa yang diinginkan. Yang mudah, kalau ini nanti saya kesempatan yang panjang Pak, ayo sebelum saya suruh. Kalau enggak terlalu jejal-jejal, yang lama. Kalau jejal yang mudah, artinya apa? Orang lain juga pengen sama kayak kita. Jangan emosi. Mundur lagi, enggak apa mundur, harus berdoa lagi. Lanjutin enggak apa-apa, sini lega biasanya. Nah itu mundur tak berdoa. Waktu iltizamnya boleh cuma 2 detik, 5 detik, yang penting iltizam. Kalau bisa minimal 2 menit, nanti saya kasih waktu. Terus Bu, ada orang ini biar aja, nanti juga kesempatan. Cara masuknya adalah miring. Pegang tangan kanan, terus setet baru. Nih ya, banyak orang itu. Kita pegang tangan kanan dulu nih. Ini. Kemudian kemarin. Ada orang, sini orang miringin, dia di samping orang kita miring, masuk seret, baru. Baru bisa masuk. Dan saya pastikan masuk semua, setelah itu baru saya ke situ. Alhamdulillah. Kebayang ya? Dulu pernah kan? Belum pernah kan? Belum pernah. Nanti sama saya baru. Different. Di sana ngapain Pak? Di Mekah, Madinah, doa, zikir pagi petang, istighfar, sholawat, baca Al-Quran. Usahakan khatamin Al-Quran tuh, khatamin Al-Quran, usahakan. Ya berjanji sama Allah, ya Allah pengen khatam saya di sana. Jadi duhur sampai asar gak pulang. Salah, makan, habis sholat duhur makan, kemudian asar sampai maghrib, sampai isya gak pulang. Karena makan lagi nanti ya pada isya. Atau bawa roti, minum di tempat ada air zam-zam. Bawalah botol-botol kosong atau bawa yang bagus tuh namanya itu apa? Tupperware gitu apa namanya? Tumbler yang tipis, jangan yang tebal-tebal, jangan yang berat-berat. Yang enteng masukin rangsel belakang. Rangsel kecil aja. Terus isi bawa kosong-kosong, begitu ke kamar isi penuhin. Itu di tempat-tempat ke sholat itu banyak air zam-zam. Selain sholat wajib, perhatiin ini, rawatib, usahakan selama di sana, sholat 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat pas. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, siapa orang yang bisa mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat ini, Allah bangunkan istana di surga. Alhamdulillah. Oke. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. 2 rakaat sebelum duhur, qobliyah duhur 4 rakaat. 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat setelah duhur, ba'da duhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, ba'da isya. Kok asar, maghrib, isya tetap kerjakan qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Tetap kerjakan, cuma dia tidak rawatib. Ya, jelas? Kemudian tahajud. Malam kedua semuanya harus berangkat, jangan gak berangkat. Itu tahajud yang nilainya 100.000 kali lipat tahajudnya. Doanya 100.000 kali lipat doanya. Baca Al-Qur'annya 100 kali lipat kita baca Al-Quran selama sholat tadi itu sama saya. Ya. Malam kedua, berangkatnya jam berapa? Berangkatnya jam setengah 12 atau jam 12 lewat 5 menit setelah tidur sedikit. Karena tahajud syaratnya salah satunya adalah dengan sudah tidur. Maka pada malam kedua nanti saya anjurkan Bapak Ibu jika nanti malam kita iltizam dan tahajud. Oleh karena itu setelah isya tidurlah sebentar. Kemudian alarmnya pasang setengah 12, siap-siap. Jam 12 keluar dari, masuk ke lobi, nanti jam 12:04 kita jalan. Langsung iltizam, doa, kemudian setengah 1, jam 1, setengah 2 kita tahajud di depan Ka'bah. Tempat yang berbeda dari iltizam, keren. Sampai subuh.
Jangan pengen tidur, jangan banyak tidur. Di sana kita mau ibadah. Ya, siapa tahu itu terakhir kita tidak ke situ lagi. Ya. Witir, isyraq habis sholat subuh, tidak bangun kemana-mana, dia zikir baca Al-Quran sampai matahari terbit. Tunggu 10 menit lalu sholat sunnah isyraq 2 rakaat, pahalanya haji umroh. Alhamdulillah. Sekali-kali harus. Di Mekah sekali, Madinah sekali. Atau 2 kali Mekah, 2 kali Madinah, insya Allah bisa ya. Duha minimal 4 rakaat. Kata Rasulullah, cukup 2 rakaat sedekah untuk sendi-sendi tubuh kamu. Jadi kalau kita nggak sedekah sama sendi-sendi dalam tubuh, orang pelit sama dirinya sendiri. Siapa itu? Orang yang paginya tidak duha. Usahakan minimal 2. Dan saya anjurkan 4 rakaat. Kenapa kalau 4 rakaat? Kalau 4 rakaat duha, maka qobliyah duhurnya 4 rakaat juga, maka Allah akan bangunkan istana di surga. 2 rakaat duha, 4 rakaat, 2 rakaat qobliyah duhur, 4 rakaat, maka kalau dalam hari yang sama dikerjakan, Allah bangunkan istana di surga. Jadi sehari kita bangun istana di surga 2 kali. Rawatib 12 rakaat dan duha 4 rakaat, qobliyah duhur 4 rakaat. Ayo di sana nanti kita maksimalkan ya. Kemudian tahiyat masjid setiap masuk. Kalau jauh dari Ka'bah sholat tahiyat. Kalau dekat Ka'bah jangan. Usahakan niatkan sunnah tawaf. Waktu di Madinah selalu sholat tahiyat masjid. Maka udah berangkatnya usahakan selalu setiap waktu persiapkan 1 jam sebelum waktu. Ya. Untung hotelnya itu nanti Pak lurus dan tidak ada tutup masuk masjidnya. Kalau misfalah itu 1 jam tutup, setengah jam tutup, pintu-pintu Ka'bah, pintu-pintu masjid tutup, harus dibuang ke kiri, ke jauh. Nah kalau dari Ajyad, ya hotel kita nanti itu alhamdulillah lurus, masuk langsung pintu 90, 91 atau yang naik langsung lantai 2 atau 98, 89, 88. Nah cuma ini biasanya setengah jam tutup. Nah kita akan naik eskalator lantai kedua. Itu yang 90, 91. Itu dari Ajyad terbuka 24 jam. Langsung masuk ke lift, eskalator maksudnya bukan lift ya. Syukur wudhu kalau bisa mutlak dan maaf Pak, jenazah ada setiap sholat fardu. Kalau bilang ngomong gini, as-salatu alal amwat rahimakumullah, berarti ada mayat lebih dari 1. Kalau bilang ngomong gini, as-salatu alal amwat wa tifli, berarti sholat jenazah yang dewasa lebih dari 1. Dan kemudian ada 1 laki-laki anak 1 anak. Ya. Kalau ngomong gini, as-salatu alal mayyit wal atfal, berarti ada 1 mayit laki-laki atau perempuan dan ada 2 atau lebih anak. Kalau ada anak panjang bisa doanya. Nah yang apal bapak kan cuma lah tarim ajrah itu kan. Ya udah diam aja. Tunggu sama dia. Dan jangan salah, jangan kaget. Salamnya cuma sekali kalau sholat mayat di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak 2? Jangan ngomong gitu. Ya udah kita sendiri salam yang kedua. Ya gitu ya. Dan salamnya setelah takbir ke-4. Jadi enggak ada doa setelah takbir ke-4. Allahu Akbar itu Fatihah. Allahu Akbar sholawat. Allahu Akbar doa panjang. Allahu Akbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali. Yo, di Mekah ini nilainya Pak, sholatnya 100.000 kali lipat, ibadahnya semuanya, sedekahnya juga begitu, semua kebaikannya Allah lipat gandakan ya. Kemudian prosesi umroh kita sebut dengan ihtosakur apa? Ihram, tawaf, sa'i, cukur. Gampang kan? Proses haji disingkat ihtosakur, ihram, tawaf, sa'i, cukur. Disingkat ihtosakur. Bacanya
Udah, gitu doang. Gampang kan? Masya Allah. Larangan ihram. Ting. Ketika ayah bunda saya kita semua sudah labbaika Allahumma umroh, berlaku semua larangan. Satu, tidak boleh rofas, perkataan dan perbuatan yang tidak berguna dan kotor dapat menimbulkan nafsu birahi, hubungan suami istri, bercumbu, berkata jorok, berpakaian seronok. Hati-hati itu. Fusuk, perbuatan yang melanggar ketaatan kepada Allah atau perbuatan maksiat atau dosa. Menipu, malas. Malas gak boleh Pak. Ayo Bu siap-siap. Apa Ustadz aku masih capek. No, saya tinggal kalau kayak begitu. Termasuk melanggar ihram. Malas. Dolim, enggak mau, aku enggak mau sama dia. Ya udah belakangan sendiri aja kalau kayak gitu. Jadi enggak boleh ada musuh, semuanya sahabat, semuanya teman. Enggak boleh ada kedengkian, dan pokoknya harus baik. Dengki enggak boleh, ngumpat enggak boleh. Makanya jaga mulut, jaga mata, semuanya jaga. Ada orang ngatain, kita bilang subhanallah, alhamdulillah, beres, jadi pahala. Ya, oke. Jidal, berbantah-bantahan, kata Ustadz enggak usah. Yang ibu yakin kerjakan. Kalau enggak yakin tanya sama guru pendampingnya, bukan nanya sama temennya. Nanti malah berantem. Berantem melanggar ihram, kena dam. Bertengkar, marah. Ini sabdanya tadi, kalau dia bisa menjaga rofas dan fusuk, maka seperti bayi baru lahir. Alhamdulillah, wa syukur, asik. Masya Allah, semangat sekali ini. Yang laki saja, yang perempuan saja, apa saja. Nih lihat, yang laki saja pakai pakaian berjahit dan tutup kala. Nih, nggak boleh lagi. Waktu sudah labbaik Allahumma umrah, nggak boleh pakai penutup kala. Topi, peci nggak boleh. Payung boleh. Payung bukan menutup kala tapi untuk melindungi dari matahari. Ya. Jadi makanya kalau ketemu Ustadz nggak pakai peci, jangan katain orang umroh aja nggak pakai peci. Kalau saya sukanya kan nanti berangkat nggak pakai peci saya. Ustadz yang mana? Nggak ketahuan karena gundulan. Karena apa? Ustadznya nyentrik. Dai asik. Asik. Yang perempuan saja nggak boleh nutup muka. Ya, masker jangan pakai. Tapi kalau nanti untuk penyakit karena ada batuk, pilek, pakai. Kalau waktu kemarin waktu zaman corona suruh pakai semua wajib. Memakai sarung tangan. Kalau sarung tangan luar boleh. Tapi kalau tangan total nggak boleh. Ya. Pakai wangi-wangian setelah niat. Kalau sebelum niat masih boleh. Ya. Bahkan saya anjurkan waktu mandi ihram, setelah mandi ihram pakai maaf ya ketiaknya harus pakai, nggak usah sebut nama, deodoran. Ya. Bajunya pakai apa namanya? Bodinya pakai lotion, tangannya pakai lotion, mukanya pakai pelembab. Saya lupa bawa krim malam, ada nanti ya saya punya. Bagus banget itu. Pakai potongku rambut kalau udah ihram nggak boleh. Cabut pohon, ngapain sih nyabut pohon segala macam. Termasuk gigit kuku, ini kan biasa ada kebiasaannya. Nah, biasanya Mbak Lis ya? Enggak, oh enggak ya. Dulu ya enggak. Buru binatang, bercumbu, bersetubuh, akad nikah, enggak boleh ya. Ini untuk laki perempuan, ini untuk salah satunya. Ya. Maka nanti sunahnya mandi, ihram, setelah mandi potong kuku, cukur kumis, rapikan ini jenggot, kemudian bulu hidung, jangan sampai keluar sampai ke bibir. Ya. Terus ininya juga dikerok atau dicabut ya. Juga termasuk bulu kemaluannya dicukur. Karena pengen ketemu Allah. Tapi setelah ihram nggak boleh Pak nyukur itu walaupun masih gondrong itunya. Karena kalau masih gondrong Pak itu bertebaran nanti pada jatuh itu.
dan bulunya beda. Maka waktu mandi, sebelum mandi sunnahnya dikerok. Laki atau perempuan. Takutnya perempuan waktu megang-megang, maaf garuk-garuk itu pada copot. Kemana-mana, waktu sujud juga baunya beda ini. Wah, ini perempuan ini. Ya. Demikian laki perempuan sama ya. Bulu ketiak, bulu hidung, ya kemudian maaf bulu kemaluan semua harus dikerok. Rapi, cakep, manis. Malaikat melihatnya juga cakep. Ya. Ke malaikat nggak kelihatan semua, pakai baju juga kelihatan malaikat. Setan juga ngeliat semuanya ya. Oke, itu kira-kira. Teng, udah selesai. Di Madinah 1000 kali lipat ya. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu ila al masjidil haram. Salat di masjidku ini, Masjid Haram Nabawi 1000 kali lipat kecuali di Mekah. Kemudian nanti Pak di Raudhah ada ibadah yang cakep. Ma baina baiti wa mimbari rautun min riyadil jannah. Jadi nanti rumahku, antara rumahku dan mimbar ya ini itu ada taman surga. Nah ayah bunda dapat kesempatan sekali dari travel. Selanjutnya kalau bapak ibu punya nusuk, punya itu bisa daftar masing-masing, cari waktunya, isi nama dan negara mana, nah bisa berkali-kali ya, bisa. Ngapain di situ? Berdoa. Ngapain di situ? Berdoa. Sholat sunnah boleh hajat, lalu berdoa. Tobat boleh, lalu berdoa. Kalau sholat sunnah panjangin tahajud, panjangin sujudnya dan isi dengan doa. Ini gambarannya tiang Aisyah, mimbar Rasulullah ini mimbarnya. Nanti usahakan dekat sini sholatnya. Di antaranya perempuan ya, tiang taubat, mihrab Rasulullah, tiang mukhalaqah. Nih, sekarang enak ke Raudhah, dijadwal dan masuk semua pasti. Ya. Hanya 10 menit, manfaatkan dengan baik. Dan tulis doanya di handphone, di notes. Yang nitip doa bacain, kalau lupa ngomong gini aja. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami nitip doa ya Allah. Semua sudah saya baca di luar tadi, kabulkan ya Allah. Saya aminkan di sini. Ya, kalau baca lagi lupa nanti kebanyakan mungkin. Ya, bilang begitu sama Allah, ya Allah. Untuk sahabat kami kemarin waktu saya sudah baca. Untuk si A, si B, saya lupa siapa namanya. Banyak banget ya Allah. Tapi engkau maha tahu. Amin. Kabulkan ya Allah. Yang pengen kaya, pengen dapat jodoh, pengen punya anak, pengen nikah lagi. Doa di situ. Ya. Doa dan yakin. Kemudian ayah bunda yang baik. Tolong perhatikan. Tempat ini seperti taman surga. Tenang, damai, dan orang masukinya itu dengan perasaan yang penuh nikmat. Gak ada yang marah, gak ada. Cuma tentara doang yang kalau udah selesai gak bangun-bangun tuh. Ya, gantian. Bahasa kita begitu, cuma gak begitu. Haji, kholas, haji, kholas. Udah selesai, gantian orang mau masuk. Ya, boleh gak kayak lama-lama gitu? Dosa malah, kenapa? Mengambil hak orang. Sebenarnya udah itu kita pakai, itulah hak kita. Begitu kita mengambil hak lain, susah diangkut, apalagi sampai digotong keluar. Nah itu menyerepotkan tentang askar di situ dan mengambil hak orang. Maka kita justru dosa bukan? Sama juga dengan cium hajar aswad. Kan cuma sunnah, tapi sampai nyikut-nyikut orang. Dosanya banyak, belum tentu dapat cium. Cium sedikit, kata Umar bin Khattab. Hei batu. Kalau bukan karena Rasulullah cium kamu, aku gak mau cium. Bayangin itu Umar bin Khattab mau begitu. Kalau bukan Rasulullah nyium kamu, aku gak mau cium. Bayangin. Karena Rasulullah cium, maka Umar bin Khattab ikut mencium. Kenapa? Sunnah jadinya kan. Apa yang diucapkan, yang dilakukan Rasulullah adalah sunnah. Kalau bukan karena Rasulullah mencium, aku gak mau. Kenapa? Orang banyak ingus orang di situ. Keringat orang nempel di situ.
Tapi wanginya minta ampun, kenapa? Setiap ini digosokin minyak wangi berbanyak-banyak di situ. Beribadah di tempat ini akan membuat pelakunya masuk surga. Ayo, banyakin istighfar, mohon ampun dan doakan orang tua. Kemudian tempat ini akan dipindahkan ke surga menjadi salah satu tempatnya, kelak makanya namanya Raudhah, taman surga. Alhamdulillah. Foto-foto udah. Nah, ayah bunda mau jadi mujahid? Mau jadi mujahid? Mau jadi mujahid? Kayak kemarin itu Ismail Hani, mau? Enggak usah ke Palestina, doain dia. Lalu ini, siapa orang yang datang ke masjidku ini, kemudian dia tidak datang untuk kebaikan, illa li khairin, ya ta'lamu, mempelajarinya atau mengajarkannya, maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Ulangi Pak ya, datang ke masjid Nabi, niatnya satu, untuk belajar atau mengajar. Masya Allah yang kayak begini, dulu Rasul di sini, perjuangannya begini. Lalu sampai di rumah kita ajarkan, sampaikan, kamu datang ke sana, nikmat di dalamnya, keren banget. Jangan umroh mahal. Nah, itu menghalangi orang untuk niat baik. Walaupun mahal kamu kumpulkan dan harus berangkat, kenapa? Kamu jadi mujahid kalau di Madinah ngapain itu? Ini. Dia belajar atau mengajarkan, menyampaikan yang baik pada orang lain. Mujahid. Dan siapa yang untuk itu, maka sana hanya memandang orang lain. Jadi kayak yang, oh iya orang itu umroh ya, oh iya gendut ya, oh ya kurus, gitu doang. Kalau dia datangnya bukan untuk ini. Na'udzubillah min, kita ingin menjadi mujahid. Kalau meninggal di situ, masuk surga. Yang nyolatin puluhan ribu orang. Makanya Rasulullah perintahkan hanya boleh minta mati di haram, tanah haram. Yang lain gak boleh, ya Allah matikan saya di sini gak boleh. Tapi kalau ini disuruh mintalah meninggal di tanah haram. Ziarah ke makam Rasulullah. Ya, makam di situ kita, kalau ada orang nitip salam sampaikan, ya Rasulullah, assalamualaikum min, atau assalamualaikum ya Rasulullah min. Ya Allah, ya Rasulullah, salam dari Anu, sebutin gitu nggak apa-apa. Dari Mimin salam kepadamu ya Rasulullah. Boleh ya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan kubur saya sebagai tempat perayaan. Dan bersolawatlah untuk saya, karena solawat sekalian sampai kepada saya dan dari manapun kalian bersolawat. Jadi pandang dari jauh, kalau perempuan nggak boleh masuk tuh. Nanti saya ajak pada malam berikutnya. Itu tuh di situ ada makam Rasulullah. Yuk kita salawat di situ. Kita salawat sambil duduk agak jauh dikit. Kalau dekat-dekat yuk usir tentara. Yuk kita salawat di situ sambil baca doa. Lalu orang niat yang salam, Mbak Ninin titip salam ya Rasulullah. Sampaikan, ya Rasulullah salam dari sahabatku untukmu. Akan sampai. Karena salawat kalian sampai kepada saya. Dari manapun kalian bersalawat. Dari manapun, bahkan lewat mulut kamu sendiri atau lewat mulut orang lain. Dititipkan. Yang untung kita yang bersolawat. Nitip aja untung, apalagi kita yang mengucapkan. Alhamdulillah. Masya Allah, jangan tinggalkan. Kemudian kita ke Kuba. Ngapain ke Kuba? Man tatoharo fi baitihi tsumma ata masjidah Kuba. Siapa orang yang bersih-bersih wudhu dari hotel. Kalau kita di hotel ya. Kalau orang sana dari sana, dari rumah mereka. Lalu kemudian datangi Kuba, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat apapun. Maka pahalanya 1 kali umroh. Seperti pahala umroh. Alhamdulillah. Maka nanti saya ajak sholatnya biar banyak. Waktu di Madinah ke Kuba, yuk tolong pertama sholat sunnah tahiyat masjid. Yang kedua duha 4 rakaat. Yang ketiga atau yang keempat sholat tobat. Yang keempatnya 5 sunnah hajat. Lakukan. Setiap sunatnya 2 rakaatnya 1 umroh. Kerjakan. Sabar di Madinah, ibu bapak mendapatkan syafaat Rasulullah dan saksi dari kiamat. Ya halo, di Madinah sabar, syukur. Di Madinah jangan ngeluh, panas alhamdulillah, dingin
Alhamdulillah. Wow, kok kosong nih masjid gak ada orang. Kita juga alhamdulillah, kita bisa maju ke depan. Ya, banyak orang di jalanan orang-orang terutama mohon maaf Bu, orang India, orang Pakistan, orang Mesir, orang Bangladesh itu mohon maaf, terutama Bangladesh, India, mohon maaf. Saya ceritakan aja, mereka jorok, mereka sembarangan, asal duduk, asal berdiri, ya nggak lihat tempat. Kadang-kadang tempat dalam kosong, di luar udah pada nongkrong, panas pun juga di luar. Itu heran saya tuh. Maka masuklah. Kita nggak usah ngatain, ini orang gimana sih nggak tahu. Di dalam kan banyak kosong, nggak usah. Ya, sabar artinya adalah menahan emosi, menahan amarah, menahan dari segala keburukan. Itu sabar. Maka apa? Rasulullah akan menjadi saksi dan memberi syafaat. Naikkan adab safar sebelum berangkat. Tolong ini ya. Yang pertama banyakin tobat. Mulai sekarang banyak tobat, tinggal 4 hari nih. Sekarang ini Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu kita terbang. Jadi 3 hari ke depan banyakin istighfar. Ya. Yang kedua, mohon keridhaan orang tua. Yang jauh di WA langsung di apa namanya? Di apa yang ada fotonya, ada gambarnya apa namanya? Video call. Papa aku mau umroh ya, doain. Saudara-saudaranya kalau di grup langsung di grup bisa hidup semuanya. Ngomong semuanya langsung bisa. Tetangga kasihlah secarik surat, kemudian ada apanya kayak gitu. Kalau nggak mengundang saya, cukup tetangga kiri kanannya ke depan 5 rumah, ke samping rumah-rumah 5 kali 4 10, 20 kotak kali 20, 2 kali 2 400 ya, kasih. Mohon doa dan ridhonya dan mohon maafnya, besok saya mau umroh. Minta tolong nitip rumah dan keluarga saya. Bisa. Tahu-tahu berangkat diem-diem aja, rumah kebakaran biarin aja. Sedekahlah tetangga, izin ya. Kasih tahu tetangganya, teman dan guru-guru. Nah suka lupa guru-gurunya nih, gak diizin, gak minta izin, guru-gurunya lupa. Terutama guru ngajinya dari waktu kecil. Nanti Mbak Nini harus izin sama saya ya. Ini murid saya ngaji dulu. Nanti WA saya, Kak aku mau umroh ke kakak, Kak ya udah kita bareng. Lucu jadinya ya. Bekal yang dibawa harus halal ya. Halal. Kalau ada subat jangan dibawa. Kalau ada ngasih koruptor jangan dibawa. Kasih ke panti atau kemana. Kalau dari koruptor tahu itu korupsi gitu ya. Jangan diambil. Diambil tapi jangan dibawa. Mengerti cara pelaksanaan umrah tadi udah ya. Kita tahu dan saya mendampingi jadi aman. Kata Mbak Nining, kata Sil gimana kan saya enggak ikut. Ya udah nanti di belakang saya aja pegangan sama saya. Pegangan di belakang saya nggak apa-apa, aman. Didampingi pembimbing ibadah ya dan teman yang soleh. Insya Allah saya termasuk mau menuju soleh ya. Insya Allah ya. Dan saya baik menuju baik insya Allah. Berarti aman. Yang terakhir sebelum berangkat sunnah safar. Sebelum sunnah safar mandi ihram. Karena kita tidak waktu ada lagi untuk mandi di atas pesawat. Gak boleh lagi pula. Oke. Terus kemudian saya anjurkan sekaligus untuk tayamum karena kita berangkatnya itu jam 17.30 ya. Di situ jam berapa? Berarti duhur dan asarnya di bandara. Itu di musola di ruang tunggu atau masih di luar kita sholat duhur asar 2 rakaat jamak takdim qashar. Ya. Kemudian maghrib dan isyaknya di pesawat dengan tayamum. Tayamum di mana? Tayamumnya adalah boleh di tubuh orang juga boleh. Ini kan banyak debunya nih. Ini banyak debu ini, banyak nih. Di pesawat ada jok depannya kita bisa ya sentuhkan tangan. Ya kita pakai yang simple. Kalau cincin banyak lepas dulu ya. Kalau saya kan ada cincinnya tuh. Ya. Ini katakanlah jok apa namanya? Kursi ya, sholat. Nih. Depannya kita kan ada tuh ya tempel aja.
Nggak usah gini-gini karena nggak ada debu kasarnya. Kalau di pasir beneran, nah gitu, tiup, kita nggak usah. Tok, tubuh kita juga nggak apa-apa. Karena ini kan banyak debunya, ya. Tubuh orang lain juga nggak apa-apa. Simple. Kemudian nggak usah tiup karena nggak ada yang kasar, nggak usah gini-gini karena kalau gini itu ada yang kasar biar turun. Udah langsung muka aja. Atau udah selesai. Ada juga salah satunya ini langsung tangan. Nah kita ambil lagi. Safi ambil lagi. Tempat pindah ya dari sini. Pindahin ke sini. Kemudian perempuan cukup segini sampai sini aja. Set. Gak usah buka bajunya. Kemudian yang ini. Udah selesai. Laki-laki boleh sampai siku. Yang bagus. Nih ya. Set, ini set, ini kena ya saya. Raih sikunya, terus putar lagi. Sini masuk, set, siku, putar tangannya, set, udah selesai. Lihat saya tadi, lihat saya. Ya, lihat saya. Lihat gak tadi? Putus gak? Ya enggak. Mungkin Bapak ngeliatin sayanya aja kali. Nah, bukan kayak wudhu. Ada begini, saya lihat jamaah lain gini. Cukup sekali aja cuy. Sekali, set. Udah sekali aja. Ambil lagi tempat lain. Ini ya. Udah. Perempuan sampai sini aja. Laki-laki pun boleh sampai sini aja juga. Imam yang lain membolehkan sampai sini aja. Bahkan simple banget sekali temit. Kalau debunya banget, tepuk-tepuk biar turun. Nih, buka, set, langsung. Bahkan yang cuma segini, satu, langsung, set, udah selesai. Segitu sederhananya, maka jangan gak sholat. Nanti maghrib sama isya, saya kabarin aja ya, kalau saya tanya, biasanya dikasih tahu sih, waktunya maghrib tiba, maka jamaah semuanya sholat maghrib isya di jamak takdim dan qashar untuk isyanya. Jadi 3 dan 2. Jadi begitu sampai tengah malam di di Jeddah, kita udah nggak mikir sholat lagi. Kita mikirnya pakai ihram, niat, talbiyah, dan nanti ibu bapak keluar dulu sampai ke bus, nunggu saya ngurus koper semuanya karena saya TL sekalian. Maka itu saya pastikan semuanya. Baru selesai, saya keluar, ibu bapak masuk di bus, bareng-bareng kita menuju ke Makkah. Insyaallah. Konita, Baitullah selalu di hati. Umroh kita, Umah 5. Asik? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.